Yo, selamat datang buat teman-teman di Belajar Trading. Jadi sore hari ini kita bakal bahas saham telekomunikasi, di mana saham telekomunikasi hari ini ya terpantau masih hijau. Walaupun memang ada beberapa saham, hanya satu saham sebenarnya yang masih merah, yaitu ISAT. Apakah masih menarik atau enggak sih? Ya sebenarnya untuk ISAT sendiri kita juga udah rekomendasikan di grup juga, di sini grup Belajar Trading. Dan juga sebelum-sebelumnya saya udah bilang kepada teman-teman di tanggal 15, di tanggal 14, di tanggal 13, berarti dari hari Selasa, Rabu, Kamis hari ini sampai hari ini. Maaf, dari Senin, Selasa, Rabu. Itu aku udah bilang sama teman-teman, buat teman-teman yang masih punya dana lebih mending ditabung dulu aja. Karena kemungkinan sampai hari Jumat dia masih turun, dan ternyata bener sampai hari Kamis pun dia masih di bawah turun. Makanya dari hari Senin saya hanya masih rekomendasikan dua saham. Biasanya kita udah rekomendasikan banyak saham dari hari Senin sampai hari Kamis, tapi ternyata di minggu ini ya masih satu dua aja yang kita rekomendasikan. Kayak gitu buat teman-teman. Ya semoga buat teman-teman juga masih bisa dan masih ada dana yang nganggur kayak gitu melihat IHSG sedang seperti ini gitu ya. Tapi buat teman-teman yang memang mau masuk, ya jelas masuknya ke saham-saham yang bukan saham-saham blue chip, kayak contohnya saham-saham gorengan-gorengan gitu kan. Kayak contohnya udah direkomendasikan sama si Bang Bandar juga. Di sini ada Bang Bandar udah ngerekomendasiin Navi dari Navi Nelly, maaf, merekomendasikan Nelly dari harga 300. Iya, dari harga 300 di 2 hari yang lalu, dan sekarang udah sampai 400 berapa? 440 seperti itu. Menjadi hal yang menyenangkan di sahamnya Nelly. Saya juga ngambil gitu kan sahamnya Nelly, tapi buat teman-teman yang belum ngambil ya ya udah nggak usah dikejar. Tapi kalau teman-teman yang udah ngambil tinggal siapkan badan untuk taking profit di berikutnya. Kita udah untung lebih dari 40% gitu kan. Jadi jangan terlalu greedy kayak gitu. Tetap gunakan strateginya untuk keluar dan maupun untuk masuk. Itu ya buat teman-teman. Seperti yang kita bilang sebelumnya, hari ini IHSG dia agak suram, walaupun hari ini dia sempat naik di ya 0,4% sampai 0,5% lah ya. Dan ternyata memang angin berkata lain kayak gitu. Angin dia berbelok dari area hijau ke area merah di plus 0,4 sekian sampai minus 0,4 sekian. Jadi ada rentan 0,8 sekian lah ya untuk IHSG hari ini. Kalau kita lihat turnover 12,7 billion, kita lihat asing juga masih distribusi yang cukup masif. Jadi buat teman-teman yang mengikuti saran dari admin Belajar Trading di grup, ya selamat ya, untuk besok hari Jumat kita baru bisa rekomendasikan beberapa saham kayak gitu. Jadi gitu aja buat teman-teman, kita hilangkan dulu telegramnya. Buat teman-teman yang mau masuk ke grupnya Belajar Trading, nanti insya Allah linknya aku bakal masukin di kolom deskripsi, tinggal klik aja di situ. Gitu ya buat teman-teman. Jadi hari ini kalau kita lihat ya IHSG masih mengalami ya pergolakan lah ya kita bilang, dimana ada yang mengatakan ini karena ada varian baru, terus ada yang mengatakan karena suku bunga mau dinaikkan dan lain sebagainya. Ya terserah dari teman-teman, yang jelas hari ini memang IHSG merah dan asing keluar, seperti itu aja yang jelas. Kalau kita lihat ya dia jebol lagi dari area 6.600, udah beberapa kali dijebol di 6.600-nya di sini, dan ternyata ya mungkin dia bisa aja menguji di area 6.550. Tapi dengan harapan besok hari Jumat akan ada miracle, akan ada keajaiban di mana dia bisa tutup di atas 6.600. Ya semoga aja besok bukan hari taking profit se IHSG kayak gitu kan. Kalau sama besok menjadi hari taking profit se IHSG, ya udah dia kemungkinan besar ke 6.600, ke 6.550. Jadi seperti itu untuk arahnya IHSG. Semoga aja besok menjadi hari yang menyenangkan lah buat teman-teman dan juga IHSG sendiri. Jadi gitu aja buat IHSG-nya. Kita lanjut ke pembahasan pertama, yaitu ada sahamnya XL, di mana saham XL ya seperti kita rekomendasikan pada harga 3.000 2.980 sebelumnya lah ya. Kita pernah bilang nanti kalau seumpama dia breakout dari 3.000 ya teman-teman harus beli.
Ya saya rekomendasikan beli lah ya, bukan harus beli, saya juga tidak punya wewenang buat teman-teman untuk meminta beli kayak gitu kan. Kalau kita lihat pembelian paling banyak hari ini DX, BB, ZP, CC, CS, LG, wow, masih menarik. Penjualan paling banyak RX. Kalau kita lihat ya dia masih diakumulasi sendiri untuk XL. Kalau kita lihat satu bulannya pembelian paling banyak ZP, BK, CS, KZ, RX, AK, BB, CC. Wah, ini menjadi surganya apa namanya broker broker sultan kalau saya lihat ya. Makanya waktu itu kita rekomendasikan nanti kalau jebol dari area 3000 bisa teman-teman pantau atau beli kayak gitu kan. Ya kenapa ya, seperti yang teman-teman lihat sendiri, broker-broker sultan berkumpul di sini. Seperti itu. Target ya seperti yang kita bilang sebelumnya di 3200 lah ya untuk target pertama. Kita lihat aja di maaf data saham Indonesianya terlebih dahulu. XL memang beberapa minggu ini dia udah diakumulasi, tapi secara keseluruhan memang dia masih didistribusi sama asing ya. Tapi kalau seumpama beberapa hari ini udah mulai diakumulasi, kita bisa melihat berarti asing udah mulai masuk kembali di sahamnya XL kayak gitu. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri untuk XL, ini dia XL, dia ya seperti yang kita bilang, kalau seumpama jebol dari area 3000 dia bakalan melanjutkan uptrend dia ke 3200, dan sempet sih dijebol di 3200 ternyata, walaupun hari ini dibawa turun kembali kayak gitu. Kalau seumpama 300 tidak dijebol kembali ya target dia ke arah atasnya ini, pucuk di sini 3270. Kalau seumpama 3270 nggak mampu dijebol ya arahnya dia mungkin bisa bakal menjadi double top kayak gitu, nggak ada yang tahu. Tapi semoga aja dia melanjutkan rally di Windows dressing ini, di Windows dressing. Apakah teman-teman masih percaya pada Windows dressing? Ya terserah dari teman-teman saja lah ya. Semoga untuk XL dia masih melanjutkan rally ke 3300. Buat yang belum punya barang gimana Bang? Belum punya barang, wait and see dulu aja. Ini area tanggung, kalau teman-teman mau beli ya rentan harganya di sini lah ya. Kalau kita lihat ke bawahnya 4%, ke atasnya cuma 3%. Jadi nggak sampai 1:1, menurutku tidak menarik. Kalau yang baru mau beli, kalau yang udah beli tetap gunakan trailing stop. Jangan terlalu terlena, nanti tahu-tahu ngedrop sampai 3100 kembali. Sayang 2,5% kayak gitu. Udah seperti zakat kayak gitu kan. Jadi gitu aja buat XL, hari ini volume juga tidak terlalu banyak dan juga bar chart di atas 0 juga udah mulai menipis. MACD ya udah mulai mendekat dengan garis oranye tapi masih menukik ke atas. Semoga aja besok akan ada kenaikan yang lebih tinggi lagi disertai dengan volume agar MACD tajam ke atas kembali. Seperti itu untuk saham XL. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada Friend, sahabat kita semua, dimana Friend melanjutkan kenaikannya setelah kemarin beberapa hari turun, dan ternyata asing net sell 1,08 billion, pembelian paling banyak SQ, penjualan paling banyak DP. Kalau kita lihat ya dia masih diakumulasi ya untuk Friend sendiri. Kalau kita lihat SQ akumulasi 50 juta lembar saham, DP mengeluarkan penjualan 23,3 juta lembar saham. Kalau kita lihat menggunakan data saham Indonesianya sendiri untuk Friend memang masih didistribusi sama asingnya. Jadi ya kalau teman-teman mau mending nunggu di area 83, itu ada area-area support kayak gitu. Kalau area sekarang area tanggung nih, kita lihat untuk Friend sendiri sampai saat ini dia berada di area tanggung di area 83 sampai 94. Ini di tengah-tengah banget teman-teman. Kalau mau turunnya kejauhan ya, kalau mau naiknya ya agak lumayan sebenarnya. Tapi kalau sampai turun kan sangat disayangkan juga. Mending wait and see dulu aja. Walaupun MACD dia mulai tajam menuju ke atas dan bar chart di atas 0 udah mulai menghijau. Karena hari ini dia naik disertai dengan ya volume sebenarnya tipis-tipis lah ya. Tidak bisa kita katakan lebih banyak dari hari kemarin juga di sini. Jadi seperti itu ya, kita wait and see dulu aja. Kalau sampai 383 ya kita beli. Yang suka buy on support, kalau enggak ya mending nggak usah. Tinggal kita lihat besok kalau seumpama udah sampai 83 disertai dengan volume atau enggak. Kalau seumpama enggak disertai dengan volume, ya teman-teman lihat lagi apakah asing masuk ataukah enggak, seperti itu.
Gitu untuk saham friend. Kita lanjut aja ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada sahamnya Telkom, di mana Telkom hari ini sempat naik tinggi terus dibawa turun dan sekarang ditutup di 4.100. Asing net sell 69 billion, penjualan paling banyak KZ, pembelian paling banyak CC. Ya, kita lihat ada distribusi tipis-tipis lah ya. Kalau kita lihat menggunakan data saham Indonesianya, untuk Telkom sendiri dia ya sedang didistribusi untuk beberapa minggu ini ya, karena sebelumnya di minggu-minggu lalu udah akumulasi yang cukup masif, sekali akumulasi sampai 100 billion sampai 130 billion. Bahkan setelah dikurangi distribusi di beberapa hari ini, akumulasinya aja bisa kita lihat masih di 1622 akumulasinya. Apa enggak GG tuh untuk saham Telkom sendiri. Tapi enaknya kalau sama Telkom memang dibawa ke area 4.000, ya kita bisa mulai wait and see lagi di situ. Kita bisa lirik-lirik apakah udah mulai enak atau belum. Ini dia. Kalau sama dia dibawa ke area sini 4.000 berapa ini, berarti 4.070, ya teman-teman udah bisa lirik-lirik lagi loh di situ. Ini pernah diuji supportnya, pernah diuji di sini juga, pernah diuji di sini juga. Jadi ya harusnya kalau sama nanti 4.100 4.200-nya tembus, ya area dia selanjutnya di 4.500. Tapi kalau kita lihat dia hari ini naik 2 tick tapi disertai dengan volume yang cukup banyak, itu menyebabkan MACD mulai tajam menuju ke bawah kembali, bar chart di bawah 0 semakin tajam. Ya mending kita nunggu-nunggu aja di area 4.060 sampai 4.000, area itu 4.060 sampai 4.000. Kalau sama 4.000 jebol ya wait and see dulu aja lah ya untuk si Telkom sendiri. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada ISAT, di mana seperti yang saya bilang tadi, ISAT menjadi rekomendasi kita hari ini di 6.000 sampai 6.050 di sini. Kalau kita lihat hari ini asing net buy 11 billion, itu sebabnya saya merekomendasikan buat teman-teman selain dari segi support juga dari segi asing seperti itu. Kalau kita lihat ISAT hari ini dia diakumulasi sama asing, dan memang secara keseluruhan asing memang masih distribusi, tapi udah sangat bagus lah untuk beberapa hari ini ISAT diakumulasi sama asing. Tandanya asing udah mulai masuk kembali di sahamnya ISAT kayak gitu. Kalau kita lihat menggunakan ini, kita hilangkan dulu. Kita menggunakan technical analisanya untuk ISAT sendiri, ya ISAT udah sampai area support di mana 6.100 sampai area 6.000 itu adalah area supply demand. Kalau sama 6.000 ini nggak jebol dan tidak membentuk dengan tidak disertai volume, ya harusnya dia udah mulai ke atas juga. Kalau kita lihat ya ini sangat menyenangkan, di mana bar chart di bawah 0 mulai menipis, walaupun tidak terlalu banyak penurunannya tapi udah lumayan lah ya. Kalau seumpama asing besok masih beli, dia target selanjutnya ke area 6.200 seperti itu. Dan target jauhnya dia sih bisa menutup area gap-gap di atas ini. Paling enggak ke area 7.000 aja udah 15% udah lumayan lah ya buat teman-teman. Kayak gitu untuk sahamnya ISAT sendiri. Tapi perlu diingat-ingat buat teman-teman yang mau beli sahamnya ISAT, ISAT ini adalah saham yang sangat fluktuatif. Kalau turun-turunnya banyak banget, kalau naik-naiknya banyak banget. Jadi harus siapkan mental dan jangan menyalahkan orang lain kalau seumpama dibawa turun jauh seperti itu. Gitu saran saya untuk teman-teman yang mau masuk ke sahamnya ISAT, jangan terlalu banyak berekspektasi, yang penting jalani aja seperti itu. Target saya sih memang di 7.000, tapi kalau seumpama nggak sampai ya udah mau bagaimana lagi seperti itu kan. Yang jelas kita udah menganalisa, udah mencoba untuk membuat pola-polanya, terserah dari teman-teman. Dan semua yang kita bicarakan mohon gunakan sebagai second opinion aja. Jangan digunakan sebagai premier opinion dari teman-teman seperti itu. Gitu untuk saham ISAT. Lanjut ke saham yang terakhir, ada sahamnya ERA, di mana ERA hari ini turun jebol dari area 600. Dia turun sampai 590 dan ditutup di 595. Hari ini asing net buy 1,5 billion, pembelian paling banyak SQ, penjualan paling banyak BQ. Kalau kita lihat ya masih diakumulasi untuk hari ini. Kalau kita lihat menggunakan data saham Indonesianya sendiri untuk ERA memang nih
masih diakumulasi untuk beberapa hari ini dari asing. Kalau seumpama teman-teman minat, teman-teman bisa mulai pantau kembali si ERA. Sebenarnya ERA nggak boleh jebol dari area 600, tapi mau bagaimana lagi, hari ini dia ditutup di atas, di bawah 600. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri, dia memang ada support nih. Ada support, tapi ini adalah support shadow, bukan support kuat di 585. Kalau sama teman-teman tadi beli di 590, ya menurutku cukup worth it, dimana dia hanya terpaut sekitar 1 tick. Kalau 1 ticknya berarti udah sampai 0,8% kayak gitu. Jadi menurutku cukup lumayan kalau teman-teman tadi beli di 590 seperti itu. Memang target dia harus jebol lagi ke 615, berarti dari area 595 sampai 615 itu berarti udah 20 poin. 20 poin berarti udah sekitar 3 sekian persen gitulah ya untuk sahamnya ERA sendiri. Kalau seumpama jebol, ini bakal menjadi lebih menarik lagi, 5-6% dia bakal bisa didapetin seperti itu. Tapi kalau kita lihat hari ini volume yang keluar cukup banyak, makanya MACD tajam menuju ke bawah dan bar chart di bawah 0 semakin tajam. Jadi tetap perlu hati-hati, mungkin bisa ke 585. Kalau nggak bisa ya dia bakal menguji resist dia di 615. Gitu untuk sahamnya ERA. Buat teman-teman bisa mulai pantau-pantau kembali mungkin di sahamnya ERA, apakah udah mulai menarik atau belum. Ya kita diskusikan di grup belajar trading atau di kolom komentar. Gitu dulu aja untuk hari ini. Saya ingatkan kembali, semua yang saya analisa di grup maupun di YouTube ini adalah bersifat disclaimer on. Jadi saya tidak punya tanggungan untuk keuntungan dan kerugian buat teman-teman. Jadi gitu dulu aja buat teman-teman. Terima kasih yang udah nonton videonya ini. Semoga besok menjadi hari yang menyenangkan. See you next time. Bye bye.